Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa tahanna wa tafaddal wa takram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ma as'alukum 'alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Sebelum mulai Pak, kalau usul saya ibu-ibu boleh nggak di belakang sini Pak? Masuk ke dalam? Nggak apa ya? Ibu-ibu yang di majelis boleh masuk ke musola sini di belakang sini. Jadi bawa perangkat bajuan di dalam, biar lebih seru. Kasihan ibu-ibunya senantiasa terasingkan. Di belakang sini nih Pak, Ibu di sini. Ini mejanya boleh dimajuin aja biar jadi pembatas. Nanti kalau boleh ada karpet lebih boleh Pak di belakang tuh buat jadi ibu-ibunya. Ternyata selama ini ada majelis, ada jamaah ibu-ibu Pak. Gak apa-apa Ibu, sila santai aja, senderan boleh ibu-ibu ya. Masukin lagi boleh, masukin lagi boleh. Terusin aja kalau Pak, depannya boleh di depannya gitu, boleh. Nanti mah ada karpetnya lebih bagus. Ada. Ya ibu duduk bikin dua soft boleh, bikin dua baris. Dua baris boleh ibu masuk. Anak-anak di depan deh, anak-anak di depan biar ibu-ibunya mau nyender. Nah ibu-ibunya mau nyender silakan ya, aduh. Ya, masya Allah. Nah gini, dari kemarin saya pengen ngomong cuma lupa mulu gitu, kasihan teh ibu-ibu ya. Cuma dengerin doang ya kan, nggak ada wujudnya. Nah, ini kan jadi kelihatan rada rame lah maksudnya. Nah ya, nanti kalau kurang Pak Ibu boleh kasih tahu saya berapa buku yang diperlukan lagi ya. Ya, minumnya boleh Pak, ibu-ibu juga dikasih minum. Ada lagi nggak minumnya? Kalau ada dibagiin dulu. Kenapa perlu minumnya ini, ibu-ibu, bapak-bapak? Jadi sebelum kita ngaji, sebelum kita baca Fatihah, air minumnya dibuka ya Bu. Nah, dibuka, betul. Kalau nggak takut tumpah, jadi taruh di atas meja juga nggak apa-apa. Tujuan ngebuka ini bukan sulap, bukan sihir. Ya, kita ingin baca Fatihah dan kita yakin seyakin-yakinnya hadis Nabi, kata Nabi, kalau ada sekumpulan orang kumpul di rumah Allah membahas ayat Allah, maka akan berkerumun malaikat, turun rahmat, meliputi ketenangan. Nah, turun rahmat itu kita pengennya juga turun ke air kita. Jadi yang disuguhkan atau yang ditadahkan di majelis ilmu ibu-ibu ini bisa jadi obat. Tergantung keyakinan. Kalau ibu melihatnya cuma air biasa, bapak melihat air biasa, ya biasa gitu. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Ya. Dan ini bukan khurafat, bukan bid'ah ataupun juga perkara yang sesat, bukan. Justru kita karena yakin dengan hadis Nabi, ya makanya dibuka. Nanti ibu-ibu boleh minum sampai habis, boleh pulang kasih anaknya. Pakai mandi juga boleh.
biar glowing cenah ibu-ibu ya. Nah, kan diniatin biar rahmat Allah itu bisa bentuknya macam-macam. Kalau ini air kena rahmat Allah, bisa jadi obat, bisa jadi kesehatan, bisa jadi rezeki, bisa jadi kekuatan, keamanan, ketenangan batin, macam-macam. Makanya di dalam hadis itu kita dianjurkan oleh Nabi sebelum tidur itu membaca kul a'udzu birabbil falaq dengan Anas. Baginda Nabi itu setelah beliau baca maka ditiup, terus diusap ke muka, ke badan, dan ke sekujur badan yang bisa dipegang oleh tangan 3 kali Pak. Ini pengamanan dari sihir setiap mau tidur tuh. Jadi anti santet, gak bakal kena santet kalau udah ngamalin ini. Jadi Quran yang dibacain terus ditiupin itu memang Nabi lakuin. Nah kalau ke badan bisa ditiupin, maka ke air juga bisa. Itu maksud saya, ya, membaca ayat-ayat Quran dan sebagainya, zikir-zikir terus ditiupin ke air itu juga bahagian dari ruqyah. Nah, jadi kita bisa meruqyah sendiri. Nah ini salah satunya. Jadi ibu-ibu dibuka dulu botolnya sebelum kita baca Fatihah, ya. Nanti dibawa pulang. Kalau nggak habis, bawa pulang. Jangan ditinggal di majelis, jangan ditinggal di musola ya. Jadi kotor nanti malah jadi sampah. Kita baca Fatihah ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita awali kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Barokah Fatihah ini kita niatkan hadiahkan pahalanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan rasul, seluruh keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, alim ulama, syuhada, orang-orang soleh, para wali-wali kekasih Allah, dengan harapan, dengan niat agar Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajat mereka di dalam surga. Allah berikan pada kita, keluarga kita, keturunan kita, orang-orang yang kita cintai, kaum muslimin muslimat, syafaat mereka nanti pada hari kiamat. Allah kumpulkan kita bersama mereka di dunia, di mahsyar, dan di dalam surganya Firdaus tertinggi tanpa hisab, tanpa adab, tanpa fitnah. Juga dengan Fatihah barokah majelis ini, kita juga mohon kepada Allah agar Allah sembuhkan yang sedang sakit, baik di antara diri kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, jamaah kita, tetangga kita, teman-teman kita, kaum muslimin yang sedang sakit, Allah ganti dengan sehat walafiat. Yang sudah wafat, almarhum, almarhumah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kenikmatan dalam kuburnya. Allah jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga. Allah tempatkan di surganya Allah kelak, kita dikumpulkan bersama mereka, bersama para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Juga dengan barokah Fatihah dan barokah majelis ini, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah bersihkan maksiat-maksiat kita, Allah permudah semua urusan-urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat. Allah ijabah doa-doa kita. Allah berikan ilmu yang manfaat dunia akhirat, rezeki yang lapang, barokah, manfaat dunia akhirat, kesehatan sehat walafiat, keturunan soleh solehah, keluarga sakinah, mawaddah, rahmah. Juga Allah istiqamahkan kita dalam iman, Islam, ihsan, taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna wa salafuna salihun wa man awsana bid-du'a ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin kajian kita dari kitab atau buku Dasar Pokok Ajaran Islam sampai ke halaman berapa Bapak Ibu? Ada nih, ada halamannya. Halaman 7. Ya, sekarang sampai mana nih kita? Ya. Ini belajar apa sih? Belajar iman, ya. Belajar kenal sama Allah. Namanya kajian Ma'rifatullah. Iya. Kita ingin makin hari makin kenal sama Allah sehingga makin dekat sama Allah. Orang yang kenal sama Allah pasti cinta sama Allah, dan orang yang cinta sama Allah pasti dicinta oleh Allah. Dulu ada sahabat-sahabat Nabi, Bapak Ibu, datang kepada Nabi, nanya sama Nabi, "Wahai Rasul, Allah itu jauh apa dekat?" Ini pertanyaannya agak aneh sebenarnya. Logika mereka itu, Allah itu jauh apa dekat? Kalau Allah jauh, kami manggilnya teriak-teriak karena jauh. Kalau Allah dekat, kami manggilnya bisik-bisik. Kami doanya bisik-bisik aja. Maka Nabi SAW diam. Ada lagi sahabat yang nanya, "Nabi, kapan sih kita doa? Kalau mau ngedoa tuh kapan waktunya?" Nabi pun diam. Akhirnya turunlah ayat Al-Baqarah ayat 186. Nanti Bapak Ibu silakan kalau mau dicari di Quran. Al-Baqarah 186, kata Allah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kata Allah gini, "Wahai Rasul, kalau ada hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah sungguh aku itu dekat." Kata Allah ini, sungguh aku ini dekat. Bapak Ibu perhatiin deh, Allah itu bilang dekat ketika ada sahabat-sahabat yang pengen kenal sama Allah, nanyanya ke Rasul, Allah tuh gimana sih? Allah tuh gimana sih? Dekat apa jauh? Ini pengen nanya, itu berarti pengen apa? Pengen kenal, pengen tahu. Pengen tahu tentang apa Bapak Ibu? Tentang Allah. Berarti maknanya pengen kenal sama Allah. Kalau pengen kenal sama Allah, kudunya nanya sama Rasul. Karena yang paling kenal dengan Allah siapa Bapak Ibu? Rasul. Jadi kalau mau kenal sama Allah harus nanya sama Rasul. Sekarang Bapak Ibu bisa nggak nanya sama Nabi? Bisa nggak Bu? Bisa nggak Pak? Oh, kalau bisa saya mau berguru tuh ya Mas. Keren kali ini kan. Bisa nanya langsung sama Nabi. Kalau nggak bisa, berarti nanyanya sama orang-orang yang menjadi pewaris, ahli waris Nabi dan Rasul. Siapa Pak? Siapa Bu? Yang menjadi ahli warisnya para Nabi dan Rasul siapa? Hah? Siapa? Ulama. Nabi bilang al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi kalau sekarang Nabi udah nggak ada, kita bisa kenal Allah dari mana? Dari ulama. Caranya gimana? Biar bisa kenal Allah lewat para ulama. Caranya gimana? Ngantuk. Ngaji. Ya, jadi kalau para sahabat itu datang ke Nabi dulu, datangnya ke Nabi, pengen kenal tentang Allah. Sekarang Bapak Ibu datang ke masjid musola. Ngaji. Nah, kalau udah ngaji, makin kenal sama Allah, makin
paham tentang Allah, akhirnya nanti Allah bilang sama Bapak Ibu, fa inni qarib. Bapak Ibu, Allah bilang ke Bapak Ibu ini, kalau kita makin kenal sama dia, Allah bilang, aku deket sama kamu. Aku gak pernah jauh dari kamu. Wih, ini sangat amat luar biasa. Jadi orang-orang bahagia Bapak Ibu yang ngaji tentang Allah, yang ngaji ingin kenal lebih dekat sama Allah, yakini Allah lagi bicara ke kita, fa inni qarib, aku dekat sama kalian. Jadi makanya saya tuh Bapak Ibu kalau lagi pengajian, bawaannya tuh pengen doa. Sebelum pengajian doa. Nanti habis pengajian biasanya saya ajak doa lagi, mengamalkan ayat Quran tuh doa lagi. Kenapa? Karena inilah tempat mustajab, waktu mustajab, momen mustajab. Doa ini kita ini sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, sekarang kalau kita mau doa tempat mustajabnya di Ka'bah, nggak punya duitnya. Pengen doa di Masjid Nabawi, di Raudhah, belum ada uangnya. Maka Bapak Ibu, Allah itu maha adil. Sekarang ini majelis-majelis, masjid-masjid, musola-musola, majelis-majelis zikir, doa di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang, fa inni qarib, aku dekat sama kalian. Kalau udah dekat sama Allah, uji budak wa tada'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa yang mau doa. Nah, sekarang Bapak Ibu, ada yang pengen doanya dikabul? Nggak mungkin nggak punya masalah. Ini buka-buka enggak ya. Buka-buka pengen punya doa gitu ya. Pada semuanya pengen doa dikabul. Nah, caranya ayo lebih kenal sama Allah, nanti ngerasa dekat dengan Allah, doanya bisa dikabul. Ya, maka ini salah satu ikhtiar, langkah dan usaha kita biar doa kita mustajab itu ngaji, Bapak Ibu. Ya, adik-adik. Kita buka di halaman 7 biar lebih kenal sama Allah, bahwa Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Tahu dari mana kalau Allah itu Tuhan? Bapak Ibu, Allah itu dibilang Allah itu Tuhan. Tuhan kita siapa? Tahu dari mana? Katanya. Kata Allah sendiri, kata Rasul, melalui para ulama-ulama, jadi kita bisa tahu Allah itu Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana membuktikan bahwa Allah itu beneran Tuhan? Mana sudah saya pernah sebut-sebut nih, sedikit spill sedikit. Masih ingat Bapak Ibu? Nah, gimana cara membuktikan benar-benar Allah itu Tuhan? Pakai ini nih. Apa nih Bu? Pala. Pakai apa nih? Akal. Pakai apa? Akal. Cara membuktikan bahwa ibu bapaklah pemilik rumah ini, misal. Maka Bapak Ibu secara akal dia pasti punya sertifikat. Minimal dia tahu kapan dibangun, gimana ngebangunnya, berapa biaya ngebangunnya, kalau beli berapa belinya, dia tahu data-datanya. Itu menunjukkan bahwa secara akal dia benar-benar pemilik dari rumah itu. Nah, Tuhan juga gitu sama. Untuk bisa tahu bahwa Allah itu beneran Tuhan apa enggak, maka Tuhan harus memiliki syarat, sifat. Nah, sifat Tuhan itu namanya sifat 20. Dan hanya Allah yang memenuhi sifat ini. Kemarin ada sifat yang pertama apa? Di halaman 5. Wujud. Apa arti wujud? Ada. Tuhan itu harus ada. Kalau nggak ada, ya bukan Tuhan namanya. Ya. Yang kedua? Tidak. Apa itu tidak? Terdahulu. Nggak boleh ada yang lebih dulu dari dia.
Kalau Tuhan didahului oleh sesuatu, maka sesuatu yang lebih dulu dari Tuhan lebih Tuhan. Misalnya ada Fir'aun ngaku Tuhan, maka gimana dengan bapaknya Fir'aun, mbahnya Fir'aun? Mestinya bapaknya Fir'aun lebih layak jadi Tuhan karena lebih dulu daripada Fir'aun. Tuhan itu harus terdahulu, gak boleh ada sebelum Tuhan tuh ada sesuatu, gak boleh. Tuhan harus yang paling awal. Ngerti itu maknanya? Dan hanya Allah yang itu. Coba sekarang Bapak Ibu tanya sama semua yang punya Tuhan selain Allah, kapan Tuhan kamu wujud? Kalau dibilang yang menuhankan Nabi Isa, Yesus lahir kan? Lahir. Sebelum Yesus ada siapa? Siti Maryam, ada ibunya. Kenapa nggak menuhankan Siti Maryam aja? Ibunya lebih keren. Sebelum Siti Maryam ada mbahnya Yesus, Imron. Sebelum Imron ada bapaknya lagi. Terus begitu. Kenapa nggak menyembah atau nggak menuhankan yang lebih dulu? Tuhan nggak boleh ada yang lebih dulu dari dia. Nah, itu namanya tidak. Yang ketiga, apa sifat Tuhan, Bu? Bako. Apa bako? Semut lagi, dan semut bako itu namanya. Bapaknya apa? Kekal abadi. Yang namanya Tuhan nggak boleh mati. Kalau mati berarti bukan Tuhan. Gitu aja Pak, mudah aja. Tuhan nggak boleh hancur. Kalau hancur berarti bukan. Ada yang menuhankan patung, gompal. Patungnya gompal lah, Tuhan geroak. Itu bukan Tuhan berarti. Tuhan kok basi, cuma sayur, bukan Tuhan, gitu ya. Nah, 3 cara Tuhan ini. Maka yang bisa memenuhi syarat ini baru bisa mengaku Tuhan. Dan hanya Allah. Yang keempat, mukhalafatun lil hawadithi. Apa artinya? Berbeda dari, gak boleh Tuhan sama. Sama apa aja deh. Mau sama bentuknya, Tuhan mirip kayak raksasa gede, bukan Tuhan itu mah. Tuhan kayak cahaya, bukan Tuhan itu kalau gitu. Tuhan berwarna, bukan Tuhan. Pokoknya Tuhan, yang namanya Tuhan itu harus beda sama makhluk keempat. Yang kelima, qiyamu binafsi, artinya apa? Kaya itu apa sih? Tidak membutuhkan apapun. Kalau Tuhan masih butuh makan, masih butuh sesajen, bukan Tuhan itu mah. Ayam juga butuh sesajen itu mah. Butuh diempanin tuh ayam kita juga sama gitu. Bukan Tuhan itu. Kalau Tuhan masih butuh makan, butuh ini, butuh itu, bukan Tuhan. Yang ke-6 apa Pak? Nah ini kita sekarang. Bener ya? Bener ya? Oke. Makin kenal ibu-ibu, bapak-bapak, makin memahami sifat ini, makin kenal sama Allah dan makin yakin Allah itu satu-satunya Tuhan, gitu loh Pak. Jadi nggak boleh, Bapak Ibu nggak boleh jawab begini. Bapak Ibu tahu dari mana Tuhan kita Allah? Jangan-jangan selain Allah. Mulai tuh goyah. Iya juga ya. Nah iya juga. Jadi langsung murtad itu, langsung jadi kafir. Ya. Jadi kita harus punya argumentasi, kita harus punya dalilnya, ada dasarnya. Kita mengakui Allah sebagai Tuhan bukan ikut-ikutan, bukan, nggak boleh. Ya karena bapak saya bilang sih Allah sih Tuhannya, nggak boleh, itu nggak diterima-terima. Iman tuh nggak boleh ikut-ikutan tuh. Kata orang sih Tuhan kita Allah, lah kata orang salah. Nah ini hati-hati nih. Kalau belajar iman atau belajar tauhid, bener, selamat akidah. Sebab kalau akidahnya udah goyah, Bapak Ibu mau sujud sampai tidak legok juga gak bakal diterima sama Allah. Maka ini iman ini penting ini ya, kenal sama Allah. Yakin benar-benar, jadi gak ada yang bisa menggoyahkan. Kalau ada orang ngasih indomie, ngasih bantuan, tapi suruh menuhankan selain Allah, ya tanya aja, memang Tuhannya siapa kalau bukan Allah? Ya beras mana?
misalnya namanya, lah nggak tahu namanya Wisnu, bukan Teguh Wisnu, Matis ya namanya Wisnu lah, Siwa, macam-macam dewa-dewa, Buddha. Terus Tuhannya gimana? Ada bentuknya nggak? Ada, bentuknya begini, lagi duduk di atas bunga, kepalanya botak. Bukan Tuhan itu mah, boto hijau. Tuhan itu nggak boleh sama sama. Begitu cara mudah untuk kita memantapkan iman. Nggak boleh Tuhan. Nah sekarang yang keenam, wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Tunggal atau satu-satunya sebagai Tuhan, tidak terbagi. Gimana terbagi nih? Ada Tuhan bentuknya orang, ada Tuhan yang nggak berbentuk. Itu Tuhan apa itu? Tuhan banyak banget. Kira-kira repot nggak di dunia dengan isi-isi ya? Jangankan banyak Pak, 2 aja. Kalau di negara ada 2 presiden, kayak apa? Kalau di negara ini ada 2 presiden, jadi apa Pak? Jadi ribut. Satu aja bikin ribut, bagaimana banyak? Makin ribut dia. Nah, di rumah ada 2 suami, kayak apa ini? Gak jadi apa-apa, udah hancur aja udah pasti ribut. Ada 2 bini aja ribut. Gimana ada 2 suami? Ada orang 2 kepala, otaknya 2. Otaknya kita 2 sih, 4 berarti. Kepalanya 2, 2-nya bisa ngomong. Gimana coba dia? Bingung dia. Satu bilang begini, satu maunya begini, coba. Gak bisa. Secara logika udah gak masuk. Apalagi Tuhan. Kalau Tuhan ada 2, terus dua-duanya ini bertarung atau dua-duanya ini berlomba, bersaing, maka pasti akan hancur dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Surat Al-Anbiya ayat 22. Kalau di dalam keduanya, langit dan bumi, itu di bawahnya. Kalau nggak kelihatan saya bacain Pak. Saya tahu Bapak udah nggak remeng-remeng tuh bacaannya tuh, ini baca apaan ya, kecil-kecil sebenarnya. Itu pakai mata batin bacanya ya. Kata Allah, kalau di dalam langit dan bumi terdapat banyak Tuhan selain Allah, tentu keduanya langit bumi akan hancur. Pasti binasa. Satu maunya ini, satunya itu. Maha suci Allah pemilik arsy dari apa yang mereka sebutkan. Nah sekarang kalau enggak, Tuhannya satu, tapi dia punya anak. Lah, misalnya, tapi dia punya bini. Jadi Tuhan bini. Lah terus kalau begitu berarti nanti Tuhannya digetok sama bininya dong. Kan biasanya suami takut istrinya. Jadi repot. Ntar gimana kalau si Tuhan mau begini, si anak maunya begini? Terus gimana itu jadinya? Jadi repot. Kalau seandainya enggak, tetap si anak nurut sama bapaknya. Misalnya ini Bu bilangnya, ya kalau gitu kenapa nggak bapaknya aja yang dituhanin? Kenapa harus menyembah anaknya? Kalau anaknya aja nggak bisa ngapa-ngapain tanpa Tuhan bapak. Jadi repot, ini logikanya udah nggak nyampe nih kalau ada Tuhan selain Allah. Kalau Tuhan itu berbilang, hancur. Nah, mudah ini ya. Jadi kenapa kita itu paling masuk akal Tuhan satu? Yang mengatakan Tuhan satu itu paling masuk akal. Sangat mudah Bapak Ibu jawabannya ya. Allah udah kasih tahu kalau seandainya ada di langit dan bumi Tuhan lebih dari satu, pasti langit bumi hancur. Ketua ada 2 dalam satu organisasi, ketua ada 2 hancur pasti. Nah, rumah tangga ada 2 suami hancur, negara ada 2 presiden hancur, ada 2 raja semua. Enggak mungkin ada 2 kepemimpinan. Maka Tuhan juga enggak boleh lebih dari 1. Qul huwallahu. Itu aja dalilnya, Bapak. Ya. Katakan Allah itu Allahus Samad.
Allah itu tempat bergantung, minta apa aja ke Dia. Lam yalid wa lam yulad. Dia enggak beranak, dia juga enggak dilahirin sama siapapun. Dia enggak membutuhkan anak, dia juga enggak dilahirkan dari ayah ibu. Dan dia enggak bisa dibagi-bagi. Nih, meja. Bisa saya potong enggak? Ini meja 1. Meja ini berapa nih? 1. Tapi kalau saya belah-belah, jadi apa nih? Jadi banyak. Jadi apa nih, Pak? Jadi kayu. Jadi banyak. Ini meja 1. Kalau saya belah-belah jadi apa? Jadi kayu. Ya. Saya potong-potong jadi kayu. Nah, Tuhan itu satunya, esanya enggak kayak meja 1 begini. Kalau meja, benda, termasuk bapak nih, termasuk ibu, punya 1 badan. Tapi kalau dibelah-belah bisa nggak? Bisa. Ada tangannya, ada kakinya, belah-belah. Itu mutilasi. Tapi kalau Tuhan nggak bisa gitu. Kalau Tuhan nggak mungkin bisa terbagi-bagi. Nah itu namanya wahdaniyah 1. Gitu ya. Nggak bisa Tuhan tuh punya order deal, spare part. Nggak ada. Jadi Tuhan itu 1 tapi nggak bisa dibagi. Kalau benda-benda di dunia 1 tapi bisa dibagi, itu bedanya. Ya, walaupun 1 tapi bisa dibagi. Bisa dibagi 10, bisa dibagi 3, dibagi 10 jadi 1/10. Dibagi 3 jadi 1/3. Tuhan nggak bisa begitu. Nah, kemudian Tuhan itu, Allah itu Esa. Jadi disebut tunggal, itu beda sama 1. Kalau 1 bisa dibagi, kalau tunggal nggak bisa dibagi-bagi dia. Coba Pak ya. Dan Allah itu tunggalnya, satunya, tunggalnya dia itu baik pada zat dirinya tunggal, nggak bisa dibagi-bagi. Bukan fisiknya ya, dirinya Allah itu nggak bisa dibagi-bagi. Sifatnya 1. Sifatnya Allah itu 1, nggak terbagi-bagi asalnya. Kemudian perbuatannya Allah juga 1, nggak ada yang nyamain seperti perbuatan Allah. Nah maka Bapak Ibu, untuk bisa kita ini terus-terusan mengsatukan Allah, mengesahkan Allah, perbanyak la ilaha illallah. Saya sekarang bawa nih Bapak Ibu dari pembahasan akal ke pembahasan hati. Gimana maksudnya? Ini namanya tauhid ya. Tauhid dari kata wahid. Apa wahid? 1. Jadi tauhid itu mensatukan Allah, mengesahkan Allah. Tadi saya bahas mengenai akal. Tuhan gak mungkin lebih dari 1, karena kalau ada Tuhan lebih dari 1, hancur di dunia semua. Itu secara logika sudah. Saya mau bahas Bapak Ibu tauhid hati. Gimana tauhid hati? Ternyata Bapak Ibu, saya, Bapak, Ibu, adik-adik sering sekali menuhankan hati kita selain Allah tanpa disadari. Menuhankan selain Allah. Enggak, saya nggak pernah kafir, saya nggak pernah nyembah berhala, saya nggak pernah nyembah dewa. Jadi hati-hati anak-anak itu suka ada tontonan-tontonan Bu yang membawa kepada kekafiran. Saya kasih contoh Aladin. Aladin kelihatannya aja Arab. Ibu bapak tahu nggak Aladin? Kartun Aladin tahu nggak? Apa coba? Abu gosok. Ada lampu ajaib digosok keluar apa? Jin. Aku punya 3 permintaan. Ini sama aja dia minta kepada jin, syirik. Cuman bawaannya pakai peci itu Aladin. Arab lagi. Bener gak Pak? Bapak berarti pernah nonton berarti kafir. Aladin kafir tuh saya bilang. Krishna. Ada kartun anak warna biru.
Oh, ibunya tahu. Iya, emang iya benar nggak apa-apa bu, emang tuh dan ini dianggap normal gitu bu. Iya benar, dianggap normal gitu. Anak-anak. Padahal itu tontonan, masya Allah. Saya nonton ketonton, anak saya ketonton, nah ceritanya nih kan. Saya nonton lah, kok begini? Menuhankan gunung lah, dewanya dikasih persembahan, nggak dikasih persembahan marah. Ini betul-betul adik-adik. Itu kadang-kadang hati tontonan-tontonan. Jadi membuat si anak itu bergantung atau meyakini ada hal-hal lain selain Allah yang hebat. Perlu diwaspadai ya, Bapak Ibu yang ngaji benar-benar waspada. Ini iman dari segi akal. Bapak udah yakin, Ibu udah yakin bahwa Tuhan hanya satu. Tapi kita bawa ke hati. Saya tadi bilang, kadang-kadang kita secara akal sudah mensatukan Allah, mengesahkan Allah. Tapi secara hati suka kadang-kadang menuhankan selain Allah. Gimana dia? Berharap kepada selain Allah, takut kepada selain Allah. Ini namanya menuhankan selain Allah. Tapi nggak jadi syirik besar, syirik kecil. Ya. Berharap kepada kata Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, beliau wali or ulama terkenal ya. Beliau bilang semua yang Anda takutkan, yang kita khawatirkan berlebihan, itu sama dengan Tuhan dalam hati kita. Ini tingkat elit nih Pak. Ya, bukan apa namanya, bukan jadi syirik maksud beliau, tapi begitulah hati kita Bapak Ibu. Contoh misalnya, ada orang lagi kerja, ya, terus kemudian disuruh tuh ganti tuh laporan keuangan, naikin dikit, padahal dipirit, padahal diambil, suruh membuat laporan keuangan palsu. Kalau saya nggak buat nanti dipecat. Kalau saya nggak ganti, nanti bos marah, nanti saya diberhentiin, nanti gaji saya dipotong, nanti karir saya terganggu. Berarti, tapi kalau saya buat, kalau saya nggak buat, Allah ridho. Kalau saya buat, Allah marah. Si bos senang, tapi Allah marah. Kalau saya laporannya nggak palsuin atau saya tetap jujur, bos marah, mungkin saya dipecat, tapi Allah ridho. Kira-kira pilih yang mana nih? Coba nih berapa, Bu? Coba. Disinilah mulai menuhankan selain Allah. Aduh, kayak darurat ini mah Allah juga tahu. Coba itu. Takut gitu, takut berlebihan sampai membuat Allah nggak ridho. Inilah menuhankan selain Allah namanya. Ini yang bahaya. Makanya kita penting lah, Tuhan saya Allah, yang ngasih makan saya Allah, yang ngasih rezeki saya Allah. Kalau memang jalannya saya harus dipecat, daripada saya bohong, makan harta haram, Allah nggak ridho, dan saya tinggalin. Nah ini baru benar tauhidnya. Itu baru tauhid beneran. Secara hati ya. Saya nggak bilang jadi syirik ketika dia curang atau ketika dia bikin laporan palsu, jadi berubah syirik, bukan. Syirik kecil. Saya nggak bilang jadi murtad maksudnya, bukan. Kita nggak boleh nuduh orang jadi murtad, tapi imannya jadi goyah. Bisa-bisa khawatirnya saat dia bikin laporan palsu imannya lagi hilang. Dan banyak yang kayak gini. Ini lagi kerja, ini lagi dagang, ini lagi sibukan. Datang panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Enggak ada yang lebih besar daripada Allah. Itu kata muazin, kata yang azan. Tuh. Tapi kalau saya sholat, ini customer, pelanggan, pembeli, mulai nih, mana yang jadi Tuhan? Begitu Bapak Ibu. Bukan berarti harus langsung segera sholat ya. Kalau memang bisa diselesaikan dulu pekerjaannya segera,
terus sholat. Tapi kalau sampai keluar waktu hanya gara-gara bola, nah nanti malam gara-gara nonton bola, akhirnya sholat subuhnya kagak. Tanggung ini penalti, bagaimana coba ini? Aduh penalti misalnya. Milih bola apa milih sholat subuh? Oh berapa? Kalau milih bola berarti dia menuhankan? Oh gitu makanya. Ini godaan iman kita. Mungkin kalau sampai murtad, ya insya Allah lah, semoga Allah lindungi jauh lah ya. Tapi godaan-godaan iman yang kayak gini nih. Makanya Nabi SAW tuh bilangnya, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul marah. Celaka hamba-hambanya emas. Coba bahasanya Nabi itu hambanya emas, bukan lagi hambanya Allah. Yang dikejar emas, duit aja. Sampai yang haram juga dimakan, bodo amat. Yang lain mau terzolimi kayak mau susah, bodo amat. Mau yang lain yang kerasa ketipu, bodo amat. Itu disebut dengan hambanya emas, bukan hambanya Allah. Itu mah Nabi bilang celaka hambanya dinar, dirham, perak, sama ya, emas perak. Celaka hambanya pakaian, khamilah, yang dipikirin baju aja. Nah, gak penting gimana halal haramnya, buka aurat atau enggak, pokoknya yang penting saya ikutin fashion. Nah, fashion. Walaupun buka aurat, yang penting orang melihatnya bagus. Yang walaupun berbentuk badannya, celaka itu hamba. Dia udah gak menuhankan Allah lagi, dia menuhankan fashion. Baju, pakaian, perhiasan, pandangan orang. Ujungnya begitu ujungnya. Biar orang melihatnya bagus. Padahal di mata Allah ini menuhankan makhluk, menuhankan manusia namanya udah. Yang terakhir kata Nabi, celaka, ada 4 tadi ya. Celaka hambanya perempuan. Udah ada yang halal di rumah, istri, tapi menuhankan nafsu. Tetap sama perempuan di luar, sayang. Kalau saya udah makan belum saya? Gocengan mungkin juga. Ini bukan gocengan karena jadi ojolnya. Kalau jadi ojol mah nggak apa-apa, boleh gitu ya. Nah ini sama temen ya apalah. Cuman rekan kerja. Jadi Bapak Ibu, jadi hamba perempuan. Itu namanya bukan lagi menghambakan Allah, menghambakan nafsu. Dalam Al-Quran Allah bilang, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa dhallahu Allah. Wahai Muhammad, wahai Nabi, kau lihat gak? Ada orang-orang yang menuhankan nafsu, hawa nafsunya, sehingga Allah gelincirkan dan sesatkan dia dari jalan Allah. Pokoknya kalau udah ngikutin nafsu, mau itu bentuknya nafsu pengen dipuji, biar kelihatan keren nih, saya nih yang bisa, saya nih yang mampu, saya nih yang jago, saya tuh yang bikin proyek, saya yang punya program, biar kelihatan wow, itu menuhankan dirinya. Bukan lagi menuhankan Allah udah. Kalau menuhankan Allah, yang dicari ridhonya Allah. Makanya Nabi bilang, riya, tahu riya kan? Riya tahu gak riya? Bukan riya busana. Riya itu pamer. Pamer itu Nabi bilang syirik, musyrik kecil. Kok bisa orang riya? Sholat dibagus-bagusin depan orang. Giliran gak ada orang, sholatnya jelek. Giliran jadi imam, Bismillah, pakai suara terbaik. Ketika sholat sendirian, blek-blek. Banyak ini kita ini, Masya Allah. Jadi kita, kenapa orang riya pamer tadi itu dibilang sama Nabi syirik? Iyyakum wasyirkal asghar, hati-hati syirik kecil kata Nabi. Apa syirik kecil Nabi? Riya. Kok bisa riya dibilang syirik? Dia menuhankan pujian manusia. Dia udah gak nyari lagi pujiannya Allah. Tapi yang dicari gimana biar orang muji dia, nganggap dia baik, nganggap dia soleh, nganggap dia punya pengaruh, nganggap dia punya kebaikan.
Jadi yang dicari terus itu adalah pandangan-pandangan makhluk. Sekalinya nggak dipandang baik, langsung sakit hati. Ini kalau bukan karena saya nih musola, nggak bakal bisa. Wah, mulai menuhankan dirinya kayak Fir'aun. Cuman nggak terasa. Ya, jadi ada yang menuhankan macam-macam. Kalau zaman dulu ada kaum Samud. Kaum Samud, wadahnya gede-gede. Wadahnya itu gede-gede, Pak. Rumahnya gedong. Tahu dari mana? Karena Allah bilang mereka membuat rumahnya dari gunung. Gunungnya dipahat. Gunung dipahat. Kalau Bapak lihat ada film tuh biasanya gunung yang bentuknya kayak istana. Enggak film apa atau pokoknya begitu dah. Itu dulu peninggalan orang-orang zaman dulu. Mereka menuhankan kepintaran, kecerdasan, teknologi. Masya Allah. Orang beriman nggak kayak gitu. Kita tetap harus maju dalam inovasi, belajar sungguh-sungguh, kerja giat, nggak males. Kita olahraga, kita makan, minum, berkeluarga, tapi tetap hati kita bersama Allah, bersandarnya ke Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ini mulai merasa diri kita merasa jago, merasa diri kita hebat, hati-hati ya. Menuhankan diri sendiri. Langsung dalam hati kita introspeksi, istighfar. Astagfirullah. Tadi saya ngomong enak benar, merasa jago, merasa berilmu. Istighfar. Habis itu ucap la ilaha illallah. Yang hebat cuma Allah. Itulah cara menetralisir biar tetap wahdaniyah gitu maksudnya. Biar tetap mentauhidkan Allah. Ya, kalau udah pilihannya antara ini harta atau ridhonya Allah, yang ngasih Allah, yang dapat menghidupkan Allah, yang ngatur Allah SWT. Jadi nggak menuhankan pekerjaan, nggak menuhankan gaji, nggak menuhankan suami. Wah, banyak istri-istri bilang begini, nangis ya. Waktu suaminya meninggal, kata si istri, dari mana nanti makannya? Gimana nanti pendidikan anak saya? Gimana cicilan rumah belum beres? Nangis karena suaminya meninggal. Ini secara enggak langsung dia selama ini sudah bersandar kepada suami. Tanda kutip menuhankan suami. Nggak terasa emang ciri-ciri yang kayak ini. Ya, maka betul-betul kita harus jujur sama diri sendiri. Nggak lepas kita dari syirik-syirik yang kayak gini nih. Kembali la ilaha illallah. Nggak ada. Ada seorang ibu-ibu zaman dahulu ketika dia setelah suaminya pergi, terus tetangganya ngomong. Biasanya ngomong tetangga pedes ya. Tetangga ini biasanya bikin tadinya hati udah ada ayam, gara-gara ngomong tetangga jadi runyem. Nah itu tetangga ngomong, jam, saya jam gitu kayak ibu barisan. Jam, suaminya kemana? Lagi pergi bu. Terus yang selama ini makannya dari mana kalau suami pergi? Kata si istri dengan kuat imannya, yang pergi suami saya hanya pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Paham gak Pak? Suami sama kayak saya, sama-sama pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Yang pergi cuma pemakan rezeki bu, tapi Allah pemberi rezeki gak pernah pergi. Masya Allah. Gitu Bapak Ibu. Ini baru benar-benar imannya wahdaniyah, ini benar-benar ini. Dan Bapak Ibu harus mengajarkan ini ke anak-anaknya. Nah, kalau mau minta duit doa dulu ke Allah. Biar anak-anak nggak menuhankan orang tua. Seolah-olah orang tuanya dewa. Minta apa-apa ke orang tua. Itu tidak Bapak Ibu ya. Nah, sholat dulu. Nah, doa dulu. Ayo minta dulu ke Allah. Kalau dia dikasih ucap apa? Alhamdulillah. Untuk ngajarin tauhid ke anak-anak ini tentang wahdaniyah. Semoga Allah bersihin hati kita dari Tuhan-Tuhan selain Allah.
pujian, kebanggaan, ilmu, harta, jabatan, pasangan, macam-macam bisa jadi Tuhan selain Allah. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Sebelum saya tutup, seperti biasa kita akan doa sama Allah dan mengamalkan ayat Quran. Dan ini semua Bapak Ibu jadi oleh-oleh ya. Sebelum pulang ada ayat yang dibawa untuk diamali semua. Siap, insyaallah. Ada ayat yang diamali biar Bapak Ibu datang pertolongan Allah. Satu ayat aja. Ada ayat yang diamali untuk kepasangan. Kalau yang punya pasangan, ya istri atau suami, ada ayat untuk kita mendidik anak atau apa yang kita lakukan ke anak hari ini, menghidupkan ayat Quran. Jadi tujuannya biar Quran itu dihidupi, diamali. Insyaallah Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita ngambil ayatnya, kita doa dulu sama Allah. Masing-masing semua pasti punya harapan dan hajat. Ya, dipersiapkan duduknya, diperbaiki, matanya dipejamkan, kepalanya ditundukkan. Kita tunduk kepala kita, pejamkan mata kita, bayangkan lafaz Allah, alif lam lam ha, Allah. Kemudian kita angkat tangan, persiapan doa. Bapak Ibu ikuti doa saya tanpa suara, diikuti dengan lisan dan hati tanpa suara. Bayangkan lafaz Allah ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, hamba yakin, seyakin-yakinnya Quran adalah petunjuk hidup, solusi semua masalah, sumber keberkahan dunia akhirat, obat semua penyakit. Ya Allah, bimbing hamba malam hari ini dengan ayat-ayat-Mu, dengan Quran-Mu, agar Engkau ridho kepada hamba. Jangan pernah marah selamanya, agar Engkau ampuni dosa-dosa hamba seluruhnya, dan agar, silakan Bapak Ibu sebutkan hajatnya masing-masing. Doa pakai bahasa apa aja, dari hati yang terdalam, yang punya hutang piutang, yang ingin sembuh dari sakitnya, yang ingin dipermudah urusannya, yang punya anak, belum punya anak, minta semua ya Bapak Ibu. Yang belum punya jodoh, minta jodoh terbaik, minta terus. Doain semua dari hati yang terdalam. Cuma Allah yang bisa ngabulin. Ikhtiar dengan nama Al-Quran. Kalau sudah, kita ucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ditutup dengan Al-Fatihah ketika ihdina, minta petunjuk, ihdina, minta petunjuk, minta jalannya, minta caranya ke Allah. Al-Fatihah. Tolong diambil satu-satu. Yang warna biru untuk mendatangkan pertolongan Allah, yang warna kuning untuk disikap kepada pasangan, yang warna kunyit untuk ke anak dan cucu atau murid kita. Satu-satu, satu orang satu-satu. Reda dan yang ini, bahwa ayat yang dipilih adalah pilihan Allah.
Ayat yang dipilih adalah ayat yang dipilih sama Allah, yang ingin kita hidupkan. Taruh aja Bang, biar digeser aja. Kalau yang belum punya pasangan, belum punya anak, ambil yang biru aja. Dibuka ayatnya, Quran surat apa, ayat berapa, difoto boleh. Kalau kurang gede, difoto, digedein, di zoom. Difoto, dibikin status juga boleh, buat pengingat diri kita. Setelah dibaca ayatnya, dibalik. Nanti dibaliknya ada tadabbur, ada hikmah. Hikmah dari ayat tersebut. Ibu-ibu dulu, biar enak, ditaruh aja, dilepas. Biar yang ibu yang geser ibu-ibunya. Nah, ayo Bu, masing-masing ambil Bu, cepat Bu. Saya ambil satu-satu, semuanya digeser ke samping. Satu-satu. Dibuka ayatnya apa, dibalik. Ada insight, ada hikmahnya apa. What to do-nya yang diamali ya. Kalau disuruh sedekah, sedekah. Suruh maafin, maafin. Suruh sholat, sholat. Suruh doa, doa. Insight-nya itu hikmahnya. What to do-nya apa yang harus dilakukan. Ayo, Bapak Ibu suruh ngapain ke pasangan, suruh ngapain ke anak. Ayo, satu-satu semuanya. Ya, ambil satu-satu, udah. Satu-satu diambil, dibuka Quran surat apa yang berapa, difoto kalau mau, bisa difoto atau ditulis juga boleh. Quran surat berapa, ayat berapa. Nah, insight itu tadabburnya, seolah Allah ngomong bagaimana ke Bapak Ibu makna dari ayat itu, makna yang dibalik ayat itu. Kemudian waktu itu apa yang harus dilakukan. Kalau nggak kelihatan, difoto dulu, terus di zoom. Nggak mau HP ya, pinjam sama temannya atau minta bacain temannya. Nah itu ambil dulu buat baik dulu, baru taruh sini lagi ya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu ucapkan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Tinggal diamali ya Bapak Ibu. Dan rasakan keajaiban yang akan Allah hadirkan Bapak Ibu nanti kalau kita hidupin Quran. Lebih dari itu kita dapat pahala karena mengamalkan isi kandungan Quran. Silakan Ustaz, dikembaliin lagi sesuai dengan warna, digeser aja, dikembalikan. Nanti kalau udah dibaca, udah difoto, atau udah dicatat, atau udah diingat, dikembaliin sesuai warnanya. Ada yang ke anak gambarnya anak, yang ke istri atau pasangan gambarnya cincin. Sabar Pak, nanti geser, nanti toplesnya akan ke belakang lagi untuk kita balik. Diamalin ya Pak ke istrinya, diamalin ke suaminya ya Bu, diamalin ke anaknya. Nanti akan ada perubahan besar di dalam hidup kita, insya Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.